Syahidah dari program studi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, teman-teman semua, di dalam video kali ini aku mau membahas materi tentang iman. Tetapi kali ini menyangkut iman kepada makhluk gaib loh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai ke materinya. Oke, semua makhluk yang diciptakan Allah SWT dapat dibagi menjadi dua, yaitu gaib dan nyata. Yang membedakan antara keduanya adalah bisa atau tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan kali ini adalah yang mutlak. Segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh kapanpun dan siapapun. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib dapat menempuh dua cara. Yang pertama, melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Dan yang kedua, melalui bukti bahwa makhluk tersebut ada. Misalnya nih, malaikat. Kita mengetahui malaikat itu berdasarkan dari berita Rasulullah. Dan yang kedua, ada bukti nyatanya, yaitu seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan Allah SWT untuk mencabut nyawa manusia. Siapa sih malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Dijelaskan dari hadis riwayat Muslim, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Nabi Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu, seperti manusia. Dijelaskan tentang sifat malaikat dalam Quran Surat Maryam ayat 19-17 yang artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tapir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat itu tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga. Dan malaikat hidup dalam alam yang berbeda dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya. Serta malaikat tidak pernah berbuat maksiat dan tak pernah durhaka kepada Allah SWT. Nah teman-teman, jumlah malaikat itu sendiri sangat banyak. Banyaknya berapa? Ya tentu tidak bisa diperkirakan oleh kita. Dan ada perbedaan tingkatan di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka, dan sebagian lagi hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam roh, ada yang bertugas bertasbih pada Allah, ada yang bertugas memberi salam pada ahli surga, dan ada yang bertugas menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan dengan manusia seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Di antara nama dan tugas malaikat adalah yang pertama, malaikat Jibril, yaitu malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Tersebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Tersebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga, ada malaikat Israfil, yaitu bertugas meniup trompet di hari kiamat dan hari berbangkit. Terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 99. Yang keempat, yaitu malaikat maut, bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Dan yang kelima, ada malaikat Raqib dan Atid, yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Kiraman Katibin bertugas menulis amal perbuatan manusia. Malaikat Hafadah yang bertugas memelihara segala amalan catatan manusia. Quran Surat Qaf ayat 17-18. Yang keenam, ada malaikat Mungkar dan Nakir. Yang ketujuh, ada malaikat Ridwan, penjaga surga dan pemimpin para malaikat pelayan surga. Yang kedelapan, malaikat Malik,
yaitu penjaga neraka, dan bertugas memimpin para malaikat menyiksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu terdapat dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Yang ke-9 ada malaikat yang bertugas memikul arsy, Quran surat Al-Mu'min ayat 7. Dan yang ke-10 malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Rasulullah bersabda, setan dapat menggerakkan hati anak Adam, demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati. Bisikan setan berupa godaan untuk melakukan kejahatan dan juga mendustakan kebenaran. Sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran. Dikutip dari hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tirmidzi. Malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah segala dosanya, diberi ganjaran surga, dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lain. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ternyata manusia itu dapat lebih mulia daripada malaikat loh. Karena nih, yang pertama, Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang Al-Asma. Sedangkan Nabi Adam mampu karena memang diberitahu ilmu oleh Allah SWT. Quran surat Al-Baqarah ayat 33. Yang ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah SWT itu karena sudah tabiatnya. Sebab malaikat tidak memiliki nafsu, dan kepatuhan manusia kepada Allah melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. Yang keempat, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Setelah kita paham dan mengimani malaikat tadi, ada hikmah yang dapat kita ambil juga loh. Yang pertama, lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha lebih berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan juga meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga seseorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan oleh para malaikat. Sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. Dan yang keempat, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Lalu bagaimana dengan jin, iblis, dan syaitan? Apakah mereka juga perlu kita imani? Oh tentu, jin, iblis, dan setan termasuk perkara gaib yang wajib kita imani keberadaannya, karena dalil Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskannya. Tapi teman-teman, kalau memuja ketiganya haram hukumnya loh. Jangan sampai salah ya, karena dapat tergolong syirik nantinya. Lalu jin, iblis, dan syaitan sendiri itu sebenarnya apa? Yang pertama, secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata jannah yang artinya sembunyi. Dinamai al-jin karena jin itu tersembunyi dari pandangan manusia. Yang kedua, kata iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Yang ketiga, syaitan berasal dari kata syatona yang artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api. Mukallaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada juga yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, anak cucunya, baru disebut syaitan. Dari penjabaran tadi, kita dapat mengambil hikmah penciptaan golongan jin, setan, dan iblis nih, bahwasanya keberadaan mereka, terutama syaitan, adalah untuk menguji Adam dan keturunannya, yaitu kita. Apakah kita mengikuti perintah Allah atau perintah setan?
sampai ya kalau perintah setan diikutin. Teman-teman, iman seseorang itu menjadi bernilai karena telah susah payah melawan setan yang telah bersumpah untuk menyesatkan manusia, sehingga ia layak mendapat balasan yang setimpal. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi video kali ini. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjaga bahkan meningkatkan keimanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.